Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mutiara Hani dari kelas S1 SI 21001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai boundary value analysis testing. Di sini saya akan menggunakan contoh dari website Parabank yang sebelumnya sudah saya beberapa kali pelajari. Baik, saya akan menjelaskan ulang apa itu black box testing dan pengertian boundary value analysis karena kedua ini saling berhubungan. Yang pertama, apa itu black box testing? Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menekankan pada deskripsi fungsional perangkat lunak tersebut. Dalam black box testing, fokus utamanya adalah pada perilaku sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau logika kontrolnya. Jadi nggak harus developer atau programming yang melakukan black box testing, karena nggak perlu si tester ini nggak perlu mengetahui apa isi kodenya, sehingga perhatian utamanya itu lebih terarah pada pemahaman domain informasi yang relevan. Berikutnya ada pengertian boundary value analysis yang akan kita pelajari hari ini. Boundary value analysis adalah metode pengujian dalam pendekatan black box testing yang difokuskan pada evaluasi nilai-nilai batas atas dan batas bawah dari input. Prinsip dasar boundary value analysis itu ada satu kesalahan sering terjadi pada tahap masukan. Jadi pada tahap input ini misalnya kayak yang pertama, saya kan mau menginput sebuah nama itu biasanya kan terdiri dari string, tapi apa yang terjadi jika saya menginput field nama ini dengan string, maksudnya dengan integer, dengan angka, apakah masih bisa lolos atau tidak. Terus yang kedua, BVA ini beroperasi pada tahap masukan tersebut. Jadi sedikit contoh yang sebelumnya sudah saya kerjakan, di mana saya 2 kali melakukan sign up. Yang pertama itu ada first name, last name, address, city, dan state yang saya isi dengan string. Lalu ada kode pos dengan integer, dan di sini tuh ada phone, di mana phone ini seharusnya saya isi dengan integer ya seharusnya. Cuman di sini saya isi dengan string. Apakah masih bisa saya terdaftar atau enggak? Terus yang berikutnya ada SSN. SSN ini sebenarnya kayak kayak nick atau ID yang ada di Amerika, karena ini mungkin websitenya based dari Amerika. Jadi SSN ini harusnya juga berupa integer, berupa angka, karena harus unik ya. Terus yang berikutnya ada username dan password dan confirm passwordnya. Jadi username ini ya bisa dengan huruf dan angka, ya dengan string intinya. Terus passwordnya berapa angka sih minimal dan maksimalnya itu. Terus ada confirm, apakah kalau misalnya di confirm ini isinya beda dari password yang di atas, apakah lolos atau tidak. Terus yang di sini, yang kedua, di sini saya mengisi first name sampai dengan state-nya dengan angka. Terus ada zip code-nya atau kode posnya dengan huruf atau string. Terus ada nomor teleponnya juga dan SSN sama seperti sebelumnya dengan huruf. Terus berikutnya ada username, password, dan confirm ini saya isi dengan satu huruf saja. Apakah masih bisa terdaftar atau tidak? Dan kemudian hasilnya pada saat saya pencet klik sign up, keduanya sama-sama bisa terdaftar. Bisa dilihat di sini langsung ada muncul welcome kelompok 4, welcome username-nya, dan welcome username sebelumnya yang hanya cuma satu huruf doang. Ini ternyata masih bisa terdaftar ya. Berikutnya langsung saja kita lanjut ke link yang akan kita coba langsung. Sebelumnya udah pernah saya sign up ya biar cepat aja. Nah di sini tuh ada open new account, account overview, transfer fund, bill pay, find transaction, update contact info, request loan, dan logout. Jadi di sini saya akan mencoba beberapa fitur di bill pay dan find transaction. Bill pay ini ibarat kita kayak mengirim sebuah billing atau ya mentransfer uang lah ke rekening tujuan. Misalnya kita di sini isi nama. Di sini saya akan fokuskan ke beberapa field di bawah ya, seperti phone, account, verify account, amount atau jumlah uangnya, dan form account memang sudah seharusnya sih. Misalnya Bali, state-nya, zip code-nya, kita coba nih ya pakai string, apakah bisa. Phone ini juga pakai phone ini, coba kita string menggunakan, apakah bisa. Amount-nya kita coba juga
misalnya 100, apa yang akan terjadi. Dan ternyata di account, verify account, dan amount ini harus menggunakan angka, harus menggunakan integer, sedangkan di zip code sini dan phone sebenarnya tidak ada peringatan ya, berarti dia ini bisa menggunakan huruf atau string. Oke, kita coba ya, kita coba menggunakan angka. Misalnya di sini kita masukkan accountnya 1, dan di sini verify account, coba kita coba angka yang berbeda dulu ya. 2, kita menggunakan satu angka tapi dengan 2 angka yang berbeda. Terus amountnya di sini kita coba, kalau misalnya 0 bisa nggak? Kita coba save payment. Nah, amountnya kalau di sini 0 bisa, tidak ada peringatan. Harusnya kan kalau tidak bisa mengirim sejumlah 0 harusnya ada peringatannya. Tapi di sini ternyata bisa menggunakan satu angka saja atau satu karakter integer ya. Coba kalau misalnya kita menggunakan satu, sama-sama satu, apakah bisa? Dan ternyata bill payment complete. Jadi minimal integernya ada satu karakter integer, dan minimal paymentnya bisa 0. Lalu coba kita cek di find transaction. Nah, di sini saya akan coba find by date range ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 24. 04 berarti ini kan MMDD, berarti 04 dulu, 04 di sini menggunakan strip 24 lalu 2024. Sama misalnya, misalnya kita gunakan tanggal besok ya, apakah bisa gitu ya. 04 strip 25 strip 2 2024. Kita coba find transaction, wah ternyata bisa. Ada. Oke. Kita gunakan 04 strip berikutnya 04. Nah, ini muncul ya yang tadi ya. Jadi di sini tuh tanggalnya tanggal 23 ya, teman-teman. Tanggal 23 bill payment to Hans. Nah, ini yang tadi kita masukin, transaksi ID-nya di sini ada, tanggalnya tanggal 23. Nah, coba kita coba lagi di sini formatnya month, bulan dulu, terus tanggal dan tahun. Coba bagaimana kalau kita masukkan tahun dulu. Kita ngasal deh. Oke, ada peringatan. Ternyata dia bisa ya. Di sini berarti terjadi kesalahan dan tidak lolos. Find by amount. Coba di sini berarti tadi kita mengirimnya dengan angka 0, apakah ada? Jadi di sini find transaction by di sini ya, debit, pengiriman jumlahnya. Terus yang terakhir ini sama dengan seperti yang tadi, dan ada ID. Coba kita lihat yang tadi ID-nya berapa ya. Misalnya di sini ID-nya 15142. Misalnya kita find ID bisa. Nah, di sini kan berarti ID-nya 5 ya. Bagaimana kalau terjadi jika ID pengirimannya 1 kan? ID itu sebenarnya spesifik, misalnya di sini 5 angka. Berarti semua ID transaksi itu seharusnya 5 angka. Tapi kalau misalnya kita mencari dengan satu karakter integer ID-nya, apakah bisa? Mohon maaf, ini kenapa error? Berarti memang hasilnya baik ya, tidak bisa. Nah, dan coba lagi kalau misalnya kita coba dengan 5 karakter, ada juga. Kalau misalnya di sini kita juga menggunakan 5 karakter tanpa ada mengikuti format ini, tidak bisa juga ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan satu strip satu, apakah bisa ya? Di sini seharusnya tidak bisa, tapi malah di sini bisa kan, cuman satu karakter, tapi di sini tidak bisa. Dan itu saja sih, saja sepertinya penjelasan singkat dari saya, dan coba beberapa kali website dari para bank ya. Kiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.